Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk matematika saya lanjutkan melalui video ya. Silakan dibuka kertas yang kalian print waktu itu atau yang sudah mencatat, silakan dicek. Kita bahas melalui video saja. Yang pertama kita lanjutkan yaitu diagram batang daun. Coba diperhatikan ya, di situ saya langsung masuk contoh soal saja. Karena kalau untuk pengertian diagram saya rasa kalian sudah tahu ya. Karena pada pelajaran statistik ini diagram-diagram yang tersaji itu ya memang untuk membaca sebuah data. Cuma memang macam-macam saja diagram-diagramnya. Nah, untuk diagram batang daun, perhatikan contohnya. Buatlah diagram batang daun dari nilai tes matematika untuk 24 siswa berikut. Nah, di situ masih ada data mentahan ya. Yang mana Bu data mentahan? Ini adalah data mentah, belum terurut. Maka cara pengerjaannya adalah urutkan dulu data-datanya. Nah, perhatikan di sini ada angka 50-an, 60-an, 70-an, 80-an sampai 90-an. Maka kalian urutkan dulu per baris. Angka 50 ada berapa, angka 60 ada berapa, angka 70 ada berapa, dan sampai 90. Nah, ketika diurutkan, jadi 54, 59, ada 2 ya. Terus angka 60-an ada berapa? 64, 66, sampai 95 nih diurutkan. Setelah diurutkan, kalian buatkanlah diagram batang daun. Seperti ini contohnya. Diagram batang daun. Bukan hanya sekedar kita membentuk sebuah kotak ya, tapi diperhatikan lagi. Di dalam kotak ini, di dalam kolom ini ada 2 bagan. Ada batang, ada daun. Nah, di sini dalam kolom yang batang, di sini hanya ada angka 5, 6, 7, 8, 9. Nah, di sebelahnya itu ada angkanya yang sangat banyak dan beragam. Bahkan dia berulang. Ada angka 2-nya berulang, ya. Ada angka 5-nya juga berulang nih di atas dan di bawah. Ini maksudnya apa nih, Bu? Kalian perhatikan di sini. Ketika kalian mengurutkan sesuai baris, misalkan 50, 50, semua nih sebaris 50 semua. Entah 54, 59, mungkin ada yang lain misalkan. Tapi pada data mentah ini hanya ada 2 yang angka 50 nih. 54, 59. Nah, yang untuk 60 hanya ada angka 64, 66, 67, 68, 69. Mohon diperhatikan bahwa dalam mengurutkan, urutkan dari yang kecil terlebih dahulu ke yang besar. Nah, perhatikan di sini. Batang daun. Ya, di sini ada angka 5, lalu angka 4. Kalau kalian perhatikan 54, 59. Sama seperti di sini ya. 54, 59. Lalu ada 64, 66, 67. Sama seperti ini nih. 64, 66, 67. Jadi gimana caranya? Angka yang paling depan nih, angka yang paling depan dia sebagai batang. Ya, dia sebagai batang tuh. Angka-angka yang di depan sini. Kalian tulis di sebelah sini. 1 kali saja, karena dia sebagai batang. Gak ada dong di dalam sebuah pohon batangnya itu misalkan 1 daun ada di 2 batang. Ya, maka di sini tuliskan saja batangnya dengan 1 angka. Nah, untuk daunnya, karena biasanya di sebuah batang ada beberapa daun. Nah, inilah yang dimaksud. 1 batang memiliki 2 daun. 1 batang memiliki 5 daun. Seperti itu maksudnya ya. Jadi kalian ke dalam soal misalkan ubahlah dalam bentuk diagram batang daun. Untuk yang batang kalian tulis angka yang paling depannya saja. 5, 6, 7, 8, 9. Maka pada bagian daun kalian tulis 50, ibacanya 50 ya. 5 ini temannya ada berapa saja? 54 dan 59. Maka yang ditulis di bagian daun itu hanya angka di belakangnya saja. Seperti angka 4, angka 9. Lalu yang kedua angka 4, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9. Berarti yang ditulis di bagian daun itu hanya angka belakangnya saja, angka keduanya. Kalau yang di batang angka pertama, yang di daun angka kedua. Paham sampai sini ya? Jadi kalau membuat diagram batang daun,
si bagian kolom batang ini kalian tulis angka pertamanya saja, cukup 1 kali. Angka pertamanya cukup 1 kali. Yang di bagian daun kalian hanya menuliskan angka kedua sesuai dengan yang kalian urutkan sebelumnya. Jadi kalau menyelesaikan sebuah soal, jika di bagian pertamanya sudah salah, di sininya sudah salah nih, otomatis di sini juga sudah salah. Ya. Jadi urutkan dulu yang benar di sininya, bagian tahap pertama, baru kalian buatkan diagram batang daunnya. Oke. Lalu lanjut ke diagram kotak garis. Diagram kotak garis disebut juga statistik 5 serangkai karena pada diagram ini menampilkan 5 ukuran, yaitu nilai datum terkecil, nilai datum terbesar, kuartil pertama, kuartil kedua, dan kuartil ketiga. Kuartil itu kita simbolkan dengan huruf Q, ya, seperti ini ya. Ini dibacanya kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Maka kalau ada tanda Q atau seperti ini, itu disebutnya kuartil. Ya. Tulisannya seperti ini, kuartil, tapi dalam simbolnya adalah Q besar. Oke. Di sini langsung kita disajikan dengan soal. Perhatikan. Ada sebuah soal di sini, nilai Q1 atau nilai kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3 masing-masing merupakan kuartil pertama, kuartil kedua, dan kuartil ketiga. Contoh soal. Suatu data memiliki nilai minimum 2, nilai maksimumnya 12. Dengan ketentuan kuartil pertama 4, kuartil kedua 6, dan kuartil ketiga 9. Lalu buatlah diagram kotak garis atau statistik 5 serangkainya. Perhatikan ya. Kalau yang sudah merangkum atau yang sudah ngeprint yang saya kirim kemarin, mohon diganti ya. Karena di sini ada kesalahan. Di sebelah sini nilai minimum ini kuartil 1, ini diganti coret jadi kuartil 2, ini kuartil 3, dan ini nilai maksimum. Mohon diganti, jangan sampai salah ya. Saya ulangi, di sini tetap nilai minimum, di sini jadi kuartil 1, di sini kuartil 2, di sini kuartil 3, dan di sini nilai maksimum. Oke. Perhatikan. Suatu data memiliki nilai minimum 2 dan maksimumnya 12. Maka kalian udah tahu nih, karena sudah ada di konsep bentuk diagram kotak garis seperti apa. Maka ditulis saja langsung nilai minimumnya di sini 2. Berarti maksimumnya di sebelah sini ya, 12. Nah, di sini nilai minimum, di sini nilai maksimum. Dengan ketentuan kuartil 1-nya 4, kuartil 2-nya 6, kuartil 3-nya 9. Kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Tinggal kalian tuliskan saja. Kuartil 1 4, kuartil 2-nya 6, kuartil 3-nya 9, dan di sini nilai maksimum. Sudah, seperti itu aja. Itu konsep dasarnya ya. Nah, lalu kita masuk pada pembahasan histogram dan poligon frekuensi. Nah, di sini pada histogram merupakan penyajian data bila data dikelompokkan dalam kategori atau kelas-kelas yang ditampilkan dalam sebaran frekuensi atau tabel distribusi frekuensi. Nah, kita udah pernah belajar ya terkait tabel distribusi frekuensi. Bagaimana caranya? Kita buatkan saja 2 kolom, nilai dengan frekuensinya. Ingat, kalau dalam sebuah pembelajaran statistik tidak kalian akan selalu mendengarkan frekuensi. Apa frekuensi? Yaitu jumlah total, itu frekuensi ya. Jadi jangan sampai salah. Nah, di sini pada histogram dan poligon sebenarnya lebih banyak akan digunakan ketika nanti kalian mungkin di kelas 3 atau di perguruan tinggi, karena pada pendataan histogram biasanya ini diterapkan untuk mendata data-data yang lebih banyak. Misalkan jumlahnya tidak hanya seperti ini nih datanya, tapi lebih banyak lagi datanya. Jadi pada kali ini mohon diperhatikan saja, minimal kalian sudah tahu dasarnya, sudah tahu oh ini loh rumusnya gitu ya. Pada data histogram pertama kita mencari jangkauan data atau J. Apa rumusnya? J sama dengan datum maksimum dikurang datum minimum. Apa sih datum? Lihat di
diagram kotak garis. Tertera di sini ada datum terkecil, ada nilai datum terbesar. Berarti nilai minimum ya, minimum dan maksimum. Jadi nilai maksimumnya berapa, nilai minimum berapa. Jangan sampai keliru. Kalau maksimum berarti lebih besar, kalau minimum berarti lebih kecil. Lalu yang B, mencari banyak kelas interval. Banyak kelas dapat dicari dengan aturan Stargess. Kita hanya memakai aturan Stargess ya. Yaitu apa rumusnya? Di sini K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Log ini termasuk pada materi logaritma ya. Jadi rumusnya adalah K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. Nah, di sini keterangannya udah ada nih. Jangan sampai kalian bingung, Bu. K itu apa sih, Bu? N itu apa sih, Bu? Nah, kalau log ini sudah jadi kesatuan ya. Jadi 3,3 log. Jadi nggak bisa kalian pisahkan lagi nih. Ya, jadi yang cukup kalian substitusi atau kalian ganti nanti ketika ada soal hanya di K dan N-nya saja. Oke. Maka N adalah banyak data, K adalah bilangan bulat. Maka urutan kelas interval pertama memuat data terkecil atau minimum, dan kelas terakhir memuat nilai yang terbesar. Masuk ke halaman yang berikutnya. Nah, perhatikan di sini. Yang berikutnya adalah mencari panjang kelas interval. Nah, ini yang saya pernah bilang bahwa sebenarnya pada materi ini seharusnya kita itu tatap muka. Kenapa? Saya mau menjelaskan tentang mencari panjang kelas interval. Nah, kalau datanya seperti ini, kalau tidak di video seperti ini juga agak sulit nanti dipahaminya ya. Perhatikan dengan baik. Mencari panjang kelas, rumusnya adalah P sama dengan J dibagi K. Apa J? Jangkauan ya. Untuk K-nya apa tadi? Kalau kalian lupa, lihat di yang halaman tadi. J adalah jangkauan data. Yang K berarti banyaknya kelas ya, atau bilangan bulat. Perhatikan, bilangan bulat. Berarti rumusnya adalah P panjang kelas sama dengan jangkauan data dibagi banyaknya bilangan bulat. Masuk ke contoh soal. Di sini seorang peneliti mengadakan penelitian tentang berat badan dari 35 orang. Data hasil penelitian dalam bentuk kilogram ini ada yang beratnya 41 kg, ada yang beratnya 21 kg, ada yang beratnya 74 kg. Banyaklah ya, macam-macam di sini. Nah, pertanyaannya, sajikan data tersebut ke dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, bagaimana nih kalau seperti ini? Kita di awal sudah mempelajari tabel distribusi frekuensi. Tapi pada penjelasan panjang interval, karena datanya banyak, kalau sebelumnya kan hanya misalkan ada angka 9, 10, 10, 11 misalkan, terus di sini 13, 14 kan seperti ini aja ya kemarin. Tapi pada data panjang kelas ini banyak ya. Bagaimana caranya? Berarti dalam menyusun atau membuat tabel distribusi frekuensi, maka urutkan terlebih dahulu. Seperti yang sering saya bilang, urutkan dari yang terkecil ke yang besar, urutkan saja. Nah, itu diurutkan sampai yang terbesar nih, dari berarti yang terkecil 16, yang terbesar 74. Nah, maka kita cari jangkauan datanya. Datum maksimum dikurang datum minimum, nilai maksimum dikurang nilai minimum. 74 dikurang 16, benar ya? Karena angka terbesarnya 74, angka terkecilnya 16, maka hasilnya jangkauan datanya ada 58. Masuk ke bagian kedua, pencarian data. Banyaknya kelas. K itu banyaknya kelas. Cari, rumusnya adalah K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. 1 ditambah 3,3 log 35. Apa 35 tadi? N itu sebagai banyaknya data. Lupa, buka lagi. Jangan malas membuka-buka bukunya ya. Perhatikan, N sama dengan banyak data. K sama dengan bilangan bulat. Ingat, K bilangan bulat. Maka ketika kalian menemukan hasilnya harus menjadi bilangan bulat. Saya ulang, N banyak data, K bilangan bulat. Kita buka kembali di sini. Maka
1 ditambah 3,3 log N